Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan akan mempresentasikan rancangan implementasi CRM yang kami lakukan pada Rumah Makan Simpang Raya. Next. Sebelum masuk pada rancangan implementasi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 beserta perannya masing-masing dalam pembuatan dan penyelesaian tugas besar ini. Pertama mungkin dimulai dari saya dulu. Saya Tifa Rifda Andra dengan NIM 21-2010. Pada penyelesaian tugas besar ini, saya berperan untuk melakukan studi literatur untuk mencari dan menyesuaikan fungsional sistem ataupun rancangan implementasi CRM yang akan kami bangun sesuai dengan Rumah Makan Siparaya dan relevan. Kemudian kalau untuk pada segi laporan, saya membuat pada bagian tinjauan pustakanya, pada bagian hasil, dan penyalinannya nanti di slide presentasi. Itu adalah peran saya pada tugas besar ini. Kemudian mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya Vina. Kepada Vina dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Atifa. Perkenalkan, nama saya Kalvina Sujarahayu dengan NIM 2211523026. Pada tugas kali ini, saya mengerjakan bagian bab 1 pendahuluan, termasuk latar belakang, rumusan masalah, deskripsi bisnis, permasalahan pada bisnis yang kami pilih. Serta pada bagian bab 3 hasil, saya membantu dalam penjelasan terkait rancangan UI yang telah dibuat oleh rekan kelompok saya. Sekian dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Vina. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya Rifki. Kepada Rifki dipersilahkan. Terima kasih pada moderator. Perkenalkan, nama saya Rifki Hasan Putra, NIM 22-2021. Untuk peran saya pada proyek ini adalah saya sebagai UI designer untuk bagian webnya, dan juga untuk pada tahap laporan awal itu mempersiapkan latar belakang dari perusahaan. Mungkin dikembalikan lagi pada moderator. Oke, baik, terima kasih Devi. Selanjutnya kepada Rodes dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Zulfitri Rodeski dengan NIM 22-2017. Di sini peran saya itu sebagai UI UX designer untuk bagian dari tampilan user atau bagian mobilenya. Dan juga membantu menganalisis apa saja kebutuhan-kebutuhan fungsional dari target atau objek yang kami teliti. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Rodes. Yang terakhir kepada rekan saya Dino dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Binul Haq dengan NIM 21-2015. Di sini peran saya itu membantu mencari tujuan CRM pada laporan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada Dino. Next. Oke, ini adalah overview dari yang akan kami jelaskan pada kali ini. Yang pertama, mungkin kita akan masuk ke pendahuluan. Next, Rodes. Oke, di mana pendahuluannya akan dijelaskan oleh rekan saya Vina. Kepada Vina dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama itu adalah latar belakang dari proyek kami ini. Kepuasan pelanggan itu adalah salah satu faktor utama untuk mempertahankan dan meningkatkan keuntungan dalam sebuah perusahaan. Salah satu cara untuk meningkatkan kepuasan dan mempertahankan pelanggan di suatu perusahaan dapat digunakan dengan metode Customer Relationship Management, di mana CRM ini menjadi kunci untuk memahami kebutuhan pelanggan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan membangun loyalitas pelanggan. CRM juga memungkinkan perusahaan merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih cepat, efektif, dan efisien. Namun pada penerapan CRM itu sendiri terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya ataupun kurangnya integrasi terhadap teknologi dalam operasionalnya. Salah satu bisnis yang mengalami tantangan ini itu adalah Rumah Makan Simpang Raya, di mana Rumah Makan Simpang Raya ini menghadapi kendala seperti yang telah disebutkan sebelumnya, seperti proses pemesanan yang masih manual dan tidak adanya sistem pengelolaan pelanggan yang terpadu. Dan untuk mengatasi permasalahan kali ini, kami mengembangkan aplikasi untuk Rumah Makan Simpang Raya, di mana aplikasi ini dirancang dengan
Fitur seperti pemesanan berbasis digital, sistem loyalitas pelanggan, pengelolaan kritik dan saran, serta dashboard analitik untuk memahami preferensi pelanggan. Nantinya diharapkan dengan implementasi ini, rumah makan Simpang Raya dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka dan memperkuat daya saing mereka di industri kuliner. Next. Berdasarkan latar belakang tadi, kami merumuskan 4 permasalahan. Yang pertama itu adalah bagaimana cara mengoptimalisasi pelayanan di rumah makan Simpang Raya agar lebih efektif dan efisien. Kemudian bagaimana meningkatkan hubungan pelanggan di rumah makan Simpang Raya melalui penerapan aplikasi CRM. Selanjutnya itu bagaimana perancangan aplikasi CRM dapat membantu meningkatkan manajemen hubungan pelanggan di rumah makan Simpang Raya. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana aplikasi CRM ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan pelayanan pada rumah makan Simpang Raya. Next. Selanjutnya deskripsi singkat. Untuk rumah makan Simpang Raya sendiri adalah rumah makan khas Minang yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1969 di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Rumah makan Simpang Raya ini didirikan oleh Bapak H. Safar ST Mangkuto dan Bapak Haji Muhammad M. Nur, Datuk Maharajo, dan Haji Usman ST Bangso. Pada tahun 1976, Bapak Zulfar Zain dan Bapak Nur Sobagindo serta Bapak Hamuswar mengembangkan rumah makan Simpang Raya dengan membuka cabang di Pulau Jawa, tepatnya di Kota Cipanas. Setelah beberapa saat, rumah makan Simpang Raya ini kemudian tersebar di beberapa daerah di Indonesia seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, dan Jakarta. Selanjutnya, kami menemukan beberapa permasalahan bisnis dari rumah makan Simpang Raya ini. Yang pertama, pada bagian customer acquisition, yaitu rumah makan Simpang Raya tidak memiliki program untuk menarik pelanggan seperti diskon dan promosi. Selanjutnya itu, promosi yang ada itu masih terbatas dan hanya menggunakan media sosial. Selanjutnya itu adalah kurangnya kolaborasi dengan pihak eksternal untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Selanjutnya itu adalah customer loyalty. Pada rumah makan Simpang Raya tidak ada program loyalitas pelanggan dengan sistem poin atau tingkatan anggota. Selanjutnya itu adalah kurangnya apresiasi terhadap pelanggan melalui penawaran eksklusif ataupun intensif. Selanjutnya itu adalah customer retention, di mana tidak adanya strategi jangka panjang untuk mempertahankan pelanggan. Kemudian rumah makan Simpang Raya juga tidak memiliki komunikasi secara personal yang baik dengan pelanggan secara berkelanjutan, serta tidak adanya pemanfaatan teknologi untuk mengelola hubungan pelanggan secara efektif. Selanjutnya itu yang terakhir pada customer experience, di mana tidak tersedianya customer support yang dapat diakses pelanggan untuk memenuhi keluhan dan pertanyaan yang mereka miliki. Kemudian proses pemesanan masih kurang efisien dan tidak adanya sistem yang mendukung personalisasi pengalaman pelanggan. Sekian dikembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih, Vina. Selanjutnya kita masuk ke bagian hasil. Next. Oke, yang pertama kita perlu buat menganalisis pola bisnis dari rumah makan Simpang Raya ini sendiri, di mana di sini kami menemukan 3 poin utama, di mana fokus utama bisnis ini adalah bisnis bidang kuliner dengan penyajian makanan khas Minangkabau dan pelayanannya langsung di restoran. Kemudian untuk struktur operasionalnya, adanya interaksi langsung antara pelanggan dan staf, kemudian pelanggan memilih menu dari daftar menu ataupun hidangan yang disajikan. Kemudian pengalaman layanan sederhana namun ini kurang efisien. Kemudian untuk manajemen bisnisnya, rumah makan Simpang Raya ini mengandalkan daya tarik produk dan lokasi strategis untuk mempertahankan pelanggan, serta belum adanya integrasi teknologi untuk personalisasi layanan ataupun pengelolaan hubungan terhadap pelanggan mereka. Next. Oke, di sini kami merumuskan solusi CRM-nya berdasarkan proses dan strategi yang dapat dicapai. Pertama tuh kita bisa masuk ke customer acquisition, di mana rancangannya itu adalah akan dibuatkannya program diskon untuk pelanggan baru, kemudian melakukan kolaborasi dengan influencer untuk menjangkau audiens baru dan promosi di media sosial. Kemudian untuk customer loyalty, adanya sistem poin yang dapat ditukar dengan diskon, kemudian adanya penawaran eksklusif untuk pelanggan yang loyal melalui program keanggotaan. Kemudian ada customer retention, di mana pengiriman notification ataupun penawaran berdasarkan preferensi pelanggan, kemudian melakukan pengelolaan komunikasi personal melalui email ataupun SMS, ataupun aplikasi yang kami rancang ini dapat memperkuat hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dan terakhir ada customer experience, di mana di sini menyediakan pemesanan yang mudah dan cepat melalui aplikasi ataupun barcode, kemudian menggunakan chatbot untuk menjawab pertanyaan ataupun menangani keluhan pelanggan dengan cepat. Next.
Oke, di sini kami ada dua fungsional, ada untuk admin dan ada untuk customer ataupun user. Di admin ini sendiri, secara garis besar fungsionalnya itu adalah adanya dashboard analitik, adanya pengelolaan program loyalitas, pengelolaan review, pengelolaan customer itu sendiri, pengelolaan orderan, serta adanya laporan nantinya. Next. Dan untuk bagian user sendiri, selain login dan register, pastinya tuh customer bisa melakukan pemesanan menu, bisa memberikan ulasan, bisa memanfaatkan program loyalitas yang disediakan dengan adanya challenge dan reward nantinya, kemudian adanya reward pembelian, dan di sini dilengkapi dengan digital payment serta chatbot. Untuk lebih jelasnya, fungsional-fungsional dari admin maupun user ini akan dijelaskan oleh rekan saya nanti pada bagian UI. Next. Yang pertama mungkin kita akan masuk ke rancangan user interface pada bagian admin. Di sini akan dijelaskan oleh rekan saya Rifki. Dari Rifki, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan UI dari bagian admin. Yang mana di sini bisa dilihat ini merupakan tampilan dari bagian landing page-nya. Di sini bisa dilihat di bagian latar belakang itu adalah gambar rumah gadang sebagai background dan juga ada logo dari Semang Raya. Next. Nah, ini di sini ada untuk bagian login masih sama dengan latar yang sama. Di sini nanti admin akan memasukkan nama pengguna dan juga kata sandinya. Lalu apabila suatu waktu bisa ada kesalahan dari admin maupun lupa password, nah itu bisa dipulihkan dengan dikirimkan kode melalui email. Itu bisa dipulihkan nanti. Next. Nah, ini adalah bagian awal atau bagian home. Itu akan ditampilkan langsung dashboard dari Rumah Makan Simpang Raya ini. Di dashboard ini kita bisa melihat laporan analitiknya, termasuk di sini ada pendapatan, jumlah pesanan, jumlah pelanggan baru, rata-rata penilaian pelanggan, dan juga penjualan per jamnya juga bisa dilihat. Termasuk juga di bagian bawah itu juga ada untuk menu-menu yang paling laris, ataupun jenis pelanggan per pendapatannya. Next. Di sini ada bagian manajemen order, yang mana di bagian order ini kita bisa melihat list dari orderan yang masuk. Di situ bisa dilihat ada order ID, date, customer, total, dan juga statusnya. Di sini di order ID itu nanti customer bisa melihat detail ordernya, dan juga pada bagian button action yang titik 3 itu nanti admin bisa mengedit ataupun mendelete dari orderan ini. Di sini juga bisa terlihat filter, bisa di print dan juga bisa dilihat per harinya. Dan juga admin bisa menambah order pada bagian sebelah kanan ini. Tinggal memasukkan nama customer, email, nomor HP-nya, dan juga menu yang dipesannya. Next. Nah, ini bisa dilihat untuk penambahan ordernya nanti bisa dilihat di sebelah kiri jadinya. Dan juga ini bagian order informasinya yang lebih detailnya. Apabila nanti ditekan atau ditekan di bagian order ID-nya. Nah, ini bagian manajemen customer. Sini bisa lihat list customer yang ada. Data-datanya juga bisa dilihat. Termasuk juga bisa dilakukan action untuk per customernya, edit dan delete. Next. Nah, ini untuk edit customer dan juga bisa di-delete. Next. Nah, selanjutnya ini untuk manajemen menu masih sama sebelumnya. Bisa lihat di sini ada list-list menunya, juga bisa ditambah menu, juga bisa melakukan filter. Admin juga bisa mengedit ataupun mendelete menu yang ada. Next. Termasuk juga menambahkan juga bisa dari admin. Nah, ini untuk bagian penambahan menu, tinggal masukkan menunya apa, harga, dan kategorinya. Nanti bisa dipilih, dan juga edit menu juga sama. Next. Nah, ini untuk delete menu. Next. Nah, ini untuk manajemen review. Jadi kan dari pihak user itu bisa mereview. Nah, review itu bisa dibalas. Nanti bisa dilihat di status itu apakah sudah terbalas atau belum. Apabila belum, nanti dari admin yang langsung bisa membalas.
Admin juga bisa mendelete sini, melakukan filter dan print seperti sebelumnya. Next. Nah, ini untuk reply-nya. Apabila sudah disimpan, maka nanti statusnya reply itu akan berubah menjadi selesai. Ini untuk delete. Next. Terus ini untuk bagian promosi. Promosi ini lebih rumit lagi karena beberapa pilihan itu ada di promonya. Misalnya di sini dicontohkan untuk bundling. Nah, itu apabila promo itu bisa dilakukan atau digunakan apabila pelanggan itu membelikan beberapa jenis makanan. Nanti bisa dilihat ditambahkan promo untuk lebih detailnya. Next. Nah, di sini untuk promosi itu nanti tinggal dimasukkan CP promosinya, start dan mulainya, start dan akhirnya, kondisi, kuota, dan status. Di sini juga bisa diedit dari admin juga apabila nanti promo itu sudah tidak bisa lagi dilakukan promo, itu sudah bisa diubah menjadi berakhir gitu, ataupun sudah selesai promonya. Untuk lebih detailnya bisa dilihat. Next. Nah, terus untuk bagian laporan ini bersama dengan bagian dashboard. Nanti di sini lebih detail lagi sebenarnya untuk reportnya itu, termasuk juga untuk penjualan, pelanggan, ataupun pesanan. Nah, sini bisa dicetak untuk reportnya itu lebih detail. Next. Nah, mungkin itu saja untuk bagian UI webnya. Dikembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Rifki. Selanjutnya kita masuk ke rancangan user interface yang akan dijelaskan oleh Rades. Rades, dipersilahkan bagian user. Oke, baik. Sebelumnya apakah tampilannya udah berubah ke Figma? Sudah? Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan misalnya tentang UI dari sisi user. Nah, jadi ketika user membuka atau menekan aplikasi, maka nanti akan muncul landing page dengan logo dari Rumah Makan Siparaya itu sendiri. Lalu di sini ada beberapa landing page juga dan bisa menekan mulai untuk memulai aplikasi. Nah, maka setelah itu akan diarahkan kepada menu login. Nah, di sini pengguna dapat mengisikan nama pengguna dan kata sandi. Ketika belum mempunyai akun, pengguna dapat mengklik di sini pada belum punya akun. Nah, ketika diklik, maka nanti akan diarahkan ke menu daftar. Di sini pengguna dapat mengisikan nama pengguna, email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Lalu bisa menekan daftar, lalu bisa melakukan login setelah itu. Dan ketika pengguna lupa password, itu juga ada menu untuk lupa password. Di sini dapat mengisikan nama pengguna, email, kata sandi baru, dan konfirmasi kata sandi. Setelah itu dapat melakukan login. Nah, di sini pengguna dapat melakukan login dengan mengisikan nama pengguna dan kata sandi. Nah, ketika menekan login, maka nanti pengguna akan diarahkan ke homepage. Di sini ada beberapa tampilan. Ini merupakan iklan untuk penarik dari salah satu penarik dan juga penambah informasi juga pada aplikasi ini, dan di sini juga ada menu terlaris apa-apa saja, terus juga ada rekomendasi menu. Nah, di sini ada beberapa fitur juga. Mungkin kita masuk ke notifikasi terlebih dahulu. Jadi nanti pengguna akan mendapatkan notifikasi secara real time seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini contohnya saja seperti adanya promo. Nah, ketika menekan promo, maka nanti pengguna akan diarahkan langsung ke menu promo apa saja yang ada di hari itu gitu. Nah, terus selain promo itu juga ada info. Nah, di info ini pengguna dapat melihat tadi sudah dijelaskan bahwasanya di aplikasi itu ada challenge-nya. Di sini ada tantangan yang bisa diselesaikan oleh pengguna dan bisa melihat detail dari tantangan tersebut. Misalnya di sini ada run day challenge gitu. Nah, terus selanjutnya itu juga ada chatbot di sini. Nah, chatbot di sini dapat digunakan untuk pengguna menanyakan entah itu promo atau menanyakan atau menyampaikan keluhan terhadap layanan yang mereka alami gitu. Nah, selanjutnya di sini ada market, di mana di market ini ada beberapa fitur. Ini ada penghargaan, di mana pada penghargaan ini merupakan salah satu bentuk loyalitas dari aplikasi ini, berupa poin yang dapat ditukarkan. Misalnya di sini pengguna dapat menukarkan poin dengan apa saja menu yang
tersedia. Misalnya di sini kan ada cendol, jus dan lain sebagainya dengan penukaran poin seperti yang tertera. Kalau misalkan poin mencukupi, maka dia akan secara otomatis hidup dan dapat ditukarkan. Tapi jika poin tidak mencukupi, maka dia akan mati dan tidak dapat ditukarkan. Misalnya cendol, dan di sini dapat melihat detail dan juga dapat melakukan tukar. Nah, di sini ketika menekan tukar, maka akan diarahkan ke QR code dan dapat nanti di scan melalui di kasir atau tempat pemesanan di rumah makan itu sendiri, dan transaksi akan berhasil. Nah, setelah itu juga ada promo di sini, dan di sini juga ada tingkatan akun dari mulai dari tingkat yang rendah ke tingkat yang tertinggi yaitu gold. Nah, dengan adanya tingkatan akun ini, maka semakin tinggi tingkatan akun maka semakin besar juga promo yang didapatkan gitu. Dan di sini dapat melakukan penukaran dan dapat di-scan juga nanti pada saat pemesanan dan transaksi berhasil. Dan selanjutnya itu juga ada di sini menu scan, yang mana pengguna dapat melakukan scan untuk melihat menu apa saja yang ada. Jadi scan ini QR-nya akan ditaruh di meja dari rumah makan itu sendiri, dan dan pengguna bisa men-scan-nya untuk melihat menu apa saja gitu. Nah, selanjutnya di sini juga ada menu dan melihat menu-menu apa saja yang tersedia di rumah makan ini. Nah, contohnya itu ada rendang. Nah, ini dapat melakukan pemesanan. Nah, misalnya di sini kita langsung saja masuk ke proses pemesanan. Misalnya di sini ingin menambahkan atau ingin memesan rendang, tinggal menekan button tambah, maka nanti akan ditambahkan secara otomatis. Dan di sini pengguna dapat melakukan pesanan. Nah, pesanan di sini ada beberapa pilihan yang dapat dilakukan oleh pengguna, itu makan di tempatkah, pesan online, atau pre-order. Nah, di sini misalnya kita mau melakukan makan di tempat. Nah, dengan makan di tempat nanti akan diarahkan ke QR, dan QR ini bisa di-scan di alat yang ada di rumah makan itu sendiri, dan pesanan dapat berhasil dilakukan. Dan jika misalkan dia ingin melakukan pesanan online, maka tinggal menekan pesanan online, dan maka akan muncul nanti detail dari pemesanan, itu ada alamat, metode pembayaran, dan juga pesanannya apa saja. Terus tinggal menekan tombol buat pesanan dan pesanan berhasil. Dan jika pengguna ingin melakukan pre-order, maka di sini dapat melakukan pre-order tapi dengan mengisikan beberapa form seperti itu: alamat, bukti pembayaran, identitas pemesanan, dan tanggal pengirimannya kapan. Terus tinggal membuat pesanan. Oke, dan pesanan berhasil. Nah, setelah itu ketika sudah melakukan itu, di sini juga ada menu untuk keranjang. Nah, di menu keranjang ini dapat dilihat apa saja yang sudah dimasukkan ke keranjang dan dapat ditambahkan, dan nanti akan muncul item, harga, dan juga dapat melakukan pesanan secara langsung. Dan selanjutnya itu untuk pesanan. Di sini dapat melihat riwayat-riwayat yang dilakukan atau transaksi yang dilakukan oleh pengguna pada aplikasi ini. Nah, misalnya di sini kita dapat memfilter untuk pesanan yang telah selesai dilakukan. Nah, misalnya di sini ada sesuai dengan pilihan tadi, sesuai dengan pilihan pesanan tadi kan ada 3, ada makan di tempat, pesanan online, dan pre-order. Di sini kita contohkan untuk pesanan online saja. Maka nanti ketika menekan pesanan online, maka akan muncul pesanan yang telah selesai dilakukan secara online gitu. Nah, selanjutnya di sini juga ada pesanan yang sedang diproses. Bakal ada di sini alamat, metode pembayaran, dan statusnya sedang dikemaskah, sudah dikirimkah, atau sedang disiapkan. Dan selanjutnya di pesanan ini juga kita dapat melakukan ulasan, di mana ulasan ini untuk mendapatkan feedback dari customer atau pengguna aplikasi ini gitu. Nah, di sini kita dapat menekan kirim ulasan. Dengan mengirim ulasan, pengguna dapat mengisikan rating di sini dan juga catatan atau atau ulasan yang ingin disampaikan melalui aplikasi ini. Terus tinggal menekan tombol kirim, maka ulasan akan terkirim secara otomatis. Dan selanjutnya itu yang terakhir ada profile, di mana di profile ini itu ada nama pengguna, email, kata sandi, pokoknya informasi tentang si pengguna tersebut. Dan pengguna dapat juga melakukan edit profile pada aplikasi ini, lalu simpan, dan nanti akan muncul hasil dari editan si pengguna tersebut. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan UI aplikasi, dikembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih kepada Rhodes. Sekarang kita masuk ke manfaat dari rancangan implementasi CRM ini. Back lagi. Oke, ini mungkin manfaatnya itu di sini setelah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi, untuk fungsional user interface dari web maupun dari mobile-nya dapat dilihat bahwa CRM ini dapat meningkatkan efisiensi operasional, kemudian dapat melakukan pengelolaan hubungan pelanggan sehingga
pelanggan dapat dilayani dengan lebih personal, dan pelanggan juga akan mendapatkan customer experience yang baru dengan program-program loyalitas yang ada. Dan dengan adanya CRM ini dapat ditingkatkan juga kualitas pelayanan kepada pelanggan dari feedback yang diberikan oleh pelanggan. Next. Oke, terakhir untuk kesimpulan mungkin langsung dijelaskan oleh rekan saya Dino. Pada Dino dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari tugas besar kami. Yang pertama itu penyelesaian permasalahan operasional. Yang pertama itu aplikasi CRM yang dirancang mampu menyelesaikan permasalahan seperti pemesanan yang lambat, kurangnya personalisasi layanan, dan pengelolaan pelanggan yang belum optimal. Selanjutnya itu fitur yang tersedia mencakup login, dashboard, program loyalitas berbasis challenge, personalisasi layanan, pengelolaan pesanan, ulasan, dan analitik data. Selanjutnya itu peningkatan efisiensi dan hubungan pelanggan. Aplikasi CRM diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional serta memberikan pengalaman pelanggan yang lebih personal. Lalu, program keanggotaan berbasis poin dengan keuntungan khusus memperkuat loyalitas dan hubungan pelanggan. Yang terakhir yaitu potensi untuk daya saing. Yang pertama itu rancangan aplikasi CRM memberikan peluang besar bagi rumah makan Simpang Raya untuk meningkatkan daya saing di pasar kuliner yang kompetitif. Selanjutnya itu mendukung terciptanya hubungan pelanggan yang lebih baik dan berkelanjutan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada Dino. Mungkin sekian presentasi kami terkait hasil rancangan implementasi CRM yang kami lakukan pada Rumah Makan Simpang Raya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.